Ibu, aku sadar sekarang akan gigihnya sebuah perjuangan. Perjuangan ibu yang tak pernah lelah. Cinta kasih yang ibu berikan selalu membuat aku tak pernah kehilangan arah. Kau berjuang sendiri, menggantikan sosok ayah. Ibu, bolehkah hari ini aku menangis? Jika melihat semua perjuanganmu, hatiku miris. Ibu yang mencari nafkah, ibu yang menjemput berkah. Agar apa? Agar kita tak hidup susah. Ibu tak pernah gundah dan resah, dan kau memang hebat, Ibu. Di atas langit yang tak terbatas, kau topangkan kasih-Mu tanpa mulai lelah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah menjagaku hingga sementara ini. Dengan cinta-Mu, saya merasakan kemampuan yang sungguh luar biasa. Terima kasih, Ibu. Sebagai seorang ibu, sudah tentunya kita sangat menyayangi anak-anak kita, rela berkorban, melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anaknya. Seorang ibu yang tidak sukses pasti menginginkan kesuksesan untuk anak-anaknya. Seorang ibu yang tidak sukses pendidikannya pasti menginginkan pendidikan anak-anaknya sukses. Seorang ibu yang tidak bahagia masa kecilnya pasti menginginkan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Dan seorang ibu yang tidak punya apa-apa pasti menginginkan anak-anaknya untuk lebih berjaya. Inilah salah satu kisah inspiratif dari seorang ibu yang rela menjadi TKW demi menyekolahkan anak-anaknya menjadi sarjana. Tidak apa-apa menjadi TKW, yang penting anak-anak sarjana dan berpendidikan. Toh menjadi TKW itu adalah pekerjaan yang halal, selama kita tidak mencuri ataupun korupsi. Kerja jadi TKW daripada nganggur di rumah. Suami kerja ke luar negeri sedikit penghasilannya karena anak mau masuk kuliah butuh biaya banyak. Anak kuliah sampai sarjana. Yang paling penting yang itu paling penting itu supaya enggak seperti ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di Buku Harian TKW bersama saya di sini. Nah, kali ini saya akan berbagi kisah inspiratif lagi dari salah satu teman saya. Beliau ini adalah seorang ibu 3 anak, ya, 3 anak ya. Ya, beliau ini adalah seorang ibu 3 anak yang mampu menyekolahkan anak-anaknya walaupun pekerjaannya hanya sebagai TKW. Untuk lebih jelasnya kita bincang-bincang sama ibu tangguh satu ini. Oke. Halo, Assalamualaikum. Salam. Gimana, apa kabar? Baik. Di sini kita bincang-bincang dikit bagaimana pengalaman ibu tangguh satu ini gitu. Kita perkenalan dulu sama pemirsa. Say hi to teman-teman kita di luar sana gitu. Namanya siapa? Nama saya Rohimah. Ibu Rohimah. Umur berapa? 49. Sekarang 49 tahun. Anak sudah berapa? Udah 3. 3. Yang pertama? Yang pertama umurnya 27. Yang kedua? 22. Yang ketiga? 16. 16 tahun. Tiga-tiganya sekolah ya? Sekolah udah Yang pertama udah sarjana. Yang kedua udah tinggal yang ketiga ya. Yang ketiga sekarang berarti SMA ya? SMA kelas 2 gitu. Bagaimana rasanya membesarkan 3 anak gitu? Alhamdulillah. Suami masih ada ya, Kak Rohimah ya. Saya panggil Kak Rohimah ya. Beliau sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, terus suami kan masih ada. Kok mau kerja jadi TKW sih? Iya, karena apa ya? Mendingan aku kerja jadi TKW daripada nganggur di rumah. Nggak ada nggak ada kemasukan. Suami mau kerja tapi aku nggak mau. Karena apa? Karena kalau
Suami kerja ke luar negeri, sedikit penghasilannya. Kalau suami kerja di luar negeri penghasilannya tidak seperti kita gitu ya. Jadi kita lebih perempuan yang kerja ke luar negeri itu lebih menjamin gitu daripada laki-laki, tapi tidak semua gitu ya. Tidak semua laki-laki yang kerja ke luar negeri itu tidak berhasil. Tapi kebanyakan gitu, makanya Tapi sedikit makanya ya kita lebih memilih untuk ketahui. begitu. Kak Rohimah sebelumnya itu pernah ke mana sih? Ke Hong Kong saja gitu ya? Saudi Pernah ke Saudi? pernah Ke Saudi berapa tahun? 2 kali, 2 kali. dua 2 kali kali. berarti berapa tahun itu? 7 tahun 7 tahun di Saudi Arabia. Tahun berapa itu? tahun 2022. 2022. Terus setelah dari Saudi Ke Hong Kong. ke Hong Kong gitu. Sebelum Kak Rohimah pergi ke Arab Saudi itu sudah anak-anak sudah besar atau gimana gitu? Barusan kelas SMP. SMP yang pertama. Yang pertama, yang kedua SD. Oh, berarti masih belum besar gitu ya, masih belum dewasa. Terus setelah dari dari Arab Saudi kenapa ke Hong Kong? Karena dia kan mau masuk kuliah. Karena anak mau Karena masuk anak kuliah. mau masuk kuliah butuh biaya Butuh banyak. biaya. Oh, begitu. Terus kan hasil dari Arab Saudi itu sudah banyak gitu ya. Dulu kan cuman sedikit. Cuma sedikit itunya ya, hasilnya. nggak cukup Nggak ya. cukup gitu, cuman Nggak apa cukup nama untuk- sawah sama apa dulu, nggak cukup pokoknya. Oh, tapi adalah hasilnya. Adalah hasilnya. Kak Rohimah, maaf sebelumnya sekolahnya sampai mana sih? SD. Sampai SD. Iya. Tapi anak-anak bisa sekolah atas. Kenapa sih Kak Ya Rohimah? karena apa? Kenapa Kak Rohimah bisa memikirkan pendidikan anak sementara Kak Rohimah sendiri cuma lulusan Karena SD gitu? apa? Karena aku nggak mau seperti aku anakku. Oh, Gitu. begitu. Dulu kan bapak nggak punya duit, jadinya cuman lepas SD gitu. Tapi udah gitu aku diterima ke Hong Kong. Oh, Gitu, alhamdulillah bisa diterima bisa gitu ya. diterima. Saya sih terharunya sama Kak Rohimah itu cuman lulusan SD, tapi punya harapan atau keinginan besar untuk menyekolahkan anak-anak gitu. Ya karena Itu sangat bagus sekali menurut saya. karena Pemikiran yang sangat iya. bagus sekali gitu. karena anakku kepingin. Anak juga pengen sekolah tinggi Iya, gitu iya. ya. Tapi kan sekolah tinggi juga belum tentu menjamin pekerjaan Kak Rohimah. Iya. Menurut Kak Rohimah itu bagaimana? Karena apa? Ya kan nanti nggak, kalau ke luar negeri ada bahasa gini-gini kan dia tahu gitu. Oh, gitu. Berarti menurut Kak Rohimah, walaupun susah dapat kerjaan di Indonesia, Ya, kalau tapi anak-anak mau ke luar negeri gampang gitu ya, gampang karena gitu. sudah bisa bahasa Inggris Iya, atau bahasa iya. yang lainnya. Jadi menurut Kak Rohimah ini, walaupun kita semua tahu ya di Indonesia tuh susah sekali cari kerjaan gitu. Yang penting menurut Kak Rohimah, anak-anak sudah mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya Kak Rohimah ya. Paling tidak mereka cepat dapat kerjaan gitu ya. Berarti totalnya udah berapa lama ninggalin anak suami? Oh, sekarang dulu di Saudi 7 tahun, pulang 2 kali ya Ma. Terus udah gitu pertama pulang ke Saudi, suami ke Malaysia. Oh, berarti Ya. enggak Kak Rohimah aja ya, Kakak? Cuman 6 bulan aku sama-sama sama suami, terus pergi ke Malaysia. Aku melahirin dulu anak yang ketiga. Terus udah gitu melahirin 2-3 bulan dia pulang ke Saudi. Pas 2 tahun dia balik. Udah 2 tahun anakku, yang ketiga aku langsung ke Saudi 6 bulan di rumah suami, terus aku ke Saudi lagi tahun 2028. Berarti gitu. adil ya, adil sekali ya. Iya, Setelah adil. Kak Rohimah melahirkan, Mm-mm. suami pergi ke Malaysia Iya. cari nafkah gitu ya. Mm-mm. Alhamdulillah ya Kak Rohimah dapat Mm-mm. suami yang pengertian Iya, gitu ya. iya. Karena Mm-mm. banyak
bagi teman-teman kita itu yang tidak beruntung gitu, Iya, yang banyak single parent yang cuma pergi ke luar negeri itu membiayai anak-anaknya. Tapi kalau Kak Rohimah, alhamdulillah dapat Alhamdulillah. suami yang beruntung ya. Iya. Terus bagaimana perasaannya sekarang Kak Rohimah sudah bisa menyekolahkan anak-anak, bahkan anak-anak sudah sarjana gitu. Alhamdulillah, lega, bahagia, syukur. Apa aja sih yang Alhamdulillah. didapatkan dari hasil kerja jadi TKW Kak Rohimah? Ada Cuman, mobil, rumah, sawah? Nggak ada, cuman sawah sama rumah sama motor kecil 3, udah gitu aja. Terus anak-anak? Terus anak-anak kuliah sampai sarjana. Yang paling penting Yang itu paling ya. penting itu. Berarti Kak Rohimah sangat mementingkan pendidikan untuk anak-anak. Iya. Yang penting kita sehat, alhamdulillah. Terus Kak Rohimah di Hong Kong sudah berapa tahun? Udah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Dari tahun 2014. 2014. Mm-mm. Masya Allah. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Belum pernah pulang? Pulang satu kali pulang. Satu kali pulang. Dua kali. 2 kali. Kenapa masih betah kerja di Hong Kong padahal anak-anak kan sudah besar gitu? Karena apa? Kalau di Lombok kan nggak ada usaha, nggak ada penghasilan. Ada usaha tapi sedikit gitu. Jadinya kepingin cari modal dulu gitu. Rencana sampai mau berapa tahun lagi di sini? Insya Allah tahun depan pulang. Insya Allah tahun depan pulang, terus nggak mau kemana-mana lagi gitu? Ingin cuti. Oh cuti ya Kak? Pengen cuti terus balik lagi ke Hong Kong. Kenapa Hong Kong begitu? Ya, Kenapa pilih Hong Kong gitu? Enak, tiap minggu libur. Oh bisa ngilangin Terus stres ya gitu bisa ya? ngilangin stres. Wifi Terus, gratis nggak gitu ya? pemajikan nggak mapan gitu. Mapan itu apa Alhamdulillah. sih mapan itu? Kayak cerewet gitu, majikan cerewet baik. nggak ada apa namanya, nggak ada prosedur yang ini yang itu, nggak mikirin, yang penting kerja udah. Kan anak-anak gitu. udah besar gitu kan? Iya, Terus udah tapi sekolah semua, yang udah kalau ke Korea nanti dia ke Korea, Oh, aku anak- pulang. anak Mau yang kedua mau anak ke yang Korea. kedua mau ke Korea gitu. Mm. Kenapa nggak kerja di Indonesia saja? Ya karena belum ada nasibnya, nggak kerja di situ. Susah dulu. ya cari Susah. kerja di Indonesia. Tapi yang seperti Kak Rohimah bilang, yang penting anak-anak sudah Udah dapat pendidikan. pendidikan yang layak. Mm-mm. Gitu ya. Jadi Kan mau ada cari di kerja bekal. pun gampang. Jadi bekal Iya, gitu ya. Gitu. Berarti walaupun kita sebagai orang tua cuma lulusan SD ya, tidak berarti bahwa anak kita juga harus lulusan SD ya. Iya, nggak mikir kayak gitu. Yang penting anak kita sarjana, terus supaya nggak seperti ibunya Nggak gitu. seperti ibunya, gitu. Pemikiran yang sangat bagus Iya, sekali ya Kak Rohimah ya. Apalagi ya Kak Rohimah ya, mau share apa lagi gitu pengalamannya selama di sini kerja di Hong Kong gitu? Mau apa ya? Apalagi pencapaian yang ingin dicapai gitu. Anak-anak kan Sekarang kepingin anakku yang satu yang ketiga mau kuliah, udah kuliah sarjana udah. Oh, berarti Iya. satu lagi targetnya anak yang nomor 3 belum sarjana gitu. Jadi kalau anak nomor 3 sudah sarjana, sudah targetnya, visinya sudah selesai, misinya sudah selesai. Pensiun di rumah. Pensiun di rumah gitu ya, sama sedikit cari tambahan modal ya untuk berusaha. Iya. Biar nanti, karena kalau saya pikir Kak Rohimah sudah waktunya istirahat gitu ya. Umur 40 hampir 50 ya, hampir 50 tahun waktunya sudah istirahat di rumah, menikmati hasil gitu kan. Ya mudah-mudahan sedikit Kak Rohimah kasih kasih wejangan atau kasih motivasi untuk teman-teman kita yang di luar, untuk ibu-ibu yang di luar seperti Kak Rohimah sampai bisa menyekolahkan anak-anaknya gitu. Apa kesan dan pesannya gitu pada teman-teman kita gitu. Terserah Kak Rohimah, sesuai dengan pengalaman Kak Rohimah. Kak Rohimah yang cuma lulusan SD tapi berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai setinggi mungkin gitu. Alhamdulillah. Ya makanya kasih saran gitu. Aku Kok bisa Kak Rohimah melakukan itu semua gitu?
motivasinya apa gitu, yang memotivasi Kak Rohimah sampai anak-anak bisa sekolah tinggi gitu. Pikirannya itu kenapa gitu? Kenapa aku mau jadi TKW? Karena anak-anakku kepingin bisa sekolah tinggi, terus nggak seperti aku yang lulusan SD, terus apa lagi? Ya terserah Kak Rohimah gitu. Terus teman-teman kalau kalau apa? Ini misalkan nih ya teman-teman kita di luar itu dia tuh patah semangat untuk menyekolahkan anaknya karena mungkin kurang mampu gitu, nggak cukup biaya gitu. Tapi kan Kak Rohimah ini kan kita bisa bilang kita ini kan berasal dari keluarga yang kurang mampu nih ya. Tapi Kak Rohimah bisa menyekolahkan anak-anak gitu, bisa membiayai anak-anak dengan cara bekerja di luar negeri sebagai TKW gitu kan. Terus sekarang anak-anak udah sarjana. Iya, dulu cita-citaku memang gitu. Aku jadi TKW, mau apa namanya itu sekolahin anak. Oh, berarti iya. impian Kak Rohimah jadi TKW itu adalah supaya bisa menyekolahkan anak-anak, terus apa namanya itu punya rumah, punya motor kecil-kecil gitu, jadinya kepingin ke Hong Kong gitu. Kasih semangat dong buat teman-teman kita, kasih tahu aja gitu, jangan patah semangat teman-teman. Jangan patah semangat teman-teman. Tetap berjuang, tetap berusaha sampai cita-cita kita tercapai. Dengan catatan kerjaannya harus halal. Gitu ya. Terima kasih Kak Rohimah. Sama-sama. Halo. Bye-bye. Assalamualaikum.